Your words is the lamp to guide my feet. Your words is the light to my path. Heaven and earth will fade away, but your words will still remain. Shalom. Senang ketemu dengan saudara kembali di tempat ini pada pagi hari ini. Dan bulan ini adalah bulan anak, jadi sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai Davidic Generation, yaitu generasi Daud, dan fokusnya adalah ke anak. Dan tema minggu ini adalah generasi yang beriman kepada Tuhan. Itu ya. Dan tapi sebelum kita mulai, saya mau bikin tugas sama saudara. Tuh, siapa bilang tuh khotbah nggak ada tugasnya? Itu khotbah juga ada tugasnya. Ada yang bawa bolpen? Boleh tulis di kertas atau di warta jemaat saudara. Kalau andai kata nggak bawa, boleh ketik-ketik di handphone. Kalau andai kata nggak bawa juga, pikirin aja dalam pikiran. Tugasnya adalah tuliskan kelebihan yang saudara punya. Udah ya? Udah ya? Kalau kelamaan saya nggak khotbah jadinya. Kita simpan dulu ya. 1 Samuel, khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kalau saudara ikut sekolah minggu, 1 Samuel pasal yang ke-17 ini udah kisah yang lazim dan umum. Ini adalah kisah Daud melawan Goliat. Ya, tapi ini ayat pokoknya kita saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata seperti ini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ada hal yang menarik loh sebenarnya di dalam ayat yang ini seperti saudara tahu, Daud datang kepada Goliat, dia bawa tongkat gembala sama sebenarnya dia bawa ali-ali ya. Ada yang bilang bahwa tongkat gembalanya itu juga sebagai ali-ali fungsinya. Jadi dia cuma bawa tongkat gembala, sedangkan Goliat dia pegang pedang. Dan pas ngeliat bahwa Daud cuma bawa begitu doang, dia ketawa. Kenapa? Karena secara teknis pedang lebih unggul daripada tongkat. Oh, ini taruh nih, ulang saudara. Posenya bagus nih kayaknya. Jo nggak bawa foto sih Jo ya, mana sih Jojo ya? Fotonya bagus nih. Wah, keren banget nih. Saya Yo, mungkin ada turunan dikit Yoko gitu lah ya, dari partai kuburan kuno. Nih, jadi secara teknis memang dia lebih unggul. Kalau dibandingkan dengan begitu, makanya Goliatnya ketawa loh. Goliatnya ketawa dan bilang, emangnya kamu kira saya siapa, kamu begitu bawanya. Dan yang unik adalah jawaban Daud adalah, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat yang uniknya. Kalau mau di-compare apple to apple, seharusnya Daud ngomongnya kayak begini, engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak, pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan tongkat gembala. Gitu seharusnya kalau apple to apple. Tapi dia kan ngomong kayak begitu. Dia bilang bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ada sesuatu yang gak kita lihat loh dalam kehidupan, yang dilihat sama Daud, dan yang gak gue lihat, dan yang menyedihkannya adalah yang juga gak banyak orang Kristen lihat. Pertanyaan saya ini, gini, tadi kan kita udah ngomongin kelebihan, iya kan ya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang memasukkan nama Tuhan di kelebihan saudara? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan nih? Seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya kelebihan. Tuhan itu advantage. Kalau Goliat bilang, saya punya kelebihan dari kamu, yaitu saya punya pedang, saya punya lembing, saya punya tombak. Daud bilang gini, saya justru yang punya kelebihan dari kamu, saya punya Tuhan. Itu yang diomongin tuh 1 Samuel 17:45. Dan gak banyak orang yang engeh gitu.
Bahwa Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang kalau kita punya Tuhan, kita punya kelebihan. Kalau kita punya Tuhan, kita punya advantage yang gak dipunyai sama orang lain. Dan ketika kita bilang bahwa kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama ngomongnya kayak begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kalau ayat satunya dulu kita baca ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti pengharapan itu fondasinya iman. Ini jadi koneksinya ini. Pengharapan itu fondasinya iman. Ambil contoh nih, ini kan lagi Piala Dunia ya kan ya. Saya mau ngomong yang paling sedih dulu ya. Inggris kalah kemarin. Kalau andai kata saudara punya pengharapan, Inggris jadi juara dunia, yang ngomong-ngomong pengharapannya udah pupus sekarang. Inggris jadi juara dunia, pernah ketemu orang, jagoin siapa? Inggris, jagoin siapa? Prancis. Apa dasarnya pengharapan saudara? Dasarnya ya karena pemain-pemain Inggris bagus. Itu iman. Imannya gagal. Tapi memang dasar dari pengharapan itu iman. Ini secara umum nih ya, secara logika ya. Dan di ayat yang ke-6 baru Paulus ngomong secara Kristianinya. Kalau tadi dibilang bahwa iman dan pengharapan itu berhubungan, ayat yang ke-6 dia ngomong gini, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah itu berarti berharap kepada Allah atau menaruh pengharapannya kepada Allah. Ya, berarti menaruh iman kepada Allah. Ada dua syaratnya nih. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Harus percaya. Ya, itu bukannya biasa-biasa aja nih, ada penekanan ini. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa ini, harus percaya bahwa Allah ada, tanpa percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka kita nggak mungkin berkenan kepada Allah, kan gitu ya. Dan ini loh yang mau kita bahas pada renungan kita pada pagi hari ini. Kita tapi ngelihatnya dari konteks 1 Samuel pasal yang ke-17, konteks soal iman. Percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa Allah memberi upah. Kita mulai dari yang pertama. Ini kita fokus ke yang generasi berikutnya dulu ya. Iman lintas generasi. 1 Samuel pasal yang ke-17 sebenarnya adalah 1 Samuel pasal 17 sebenarnya adalah kerjasama antar dua generasi. Kalau dilihat sebenarnya 1 Samuel 17 itu kerjasama antar dua generasi. Dan ini unik nih. Dalam kehidupan kita sekarang juga gereja itu diciptakan bukan cuma untuk satu generasi, tapi untuk generasi demi generasi. Keluarga juga modelnya kayak gitu, bisnis juga modelnya kayak gitu. Jadi oleh karena itu kalau gereja diciptakan hanya untuk satu generasi, bukan untuk satu generasi, maka gereja mesti tetap awet muda dan nggak tambah tua, gitu ya. Pemimpinnya boleh tambah tua, tapi gerejanya mesti tetap awet muda. Oleh karena itu penting kalau andai kata gereja ini diciptakan untuk generasi demi generasi, maka itu penting setiap generasi melihat perbuatan baik Tuhan, penting. Dan kalau andai kata keluarga saudara mau tetap sustain di dalam berkenan kepada Tuhan, maka penting dari generasi sekarang ke generasi berikutnya itu melihat perbuatan tangan Tuhan, itu penting. Kenapa? Karena berbicara tentang generasi berikutnya itu berarti berbicara soal masa depan gereja dan ngomongin soal generasi. Nah, banyak orang nggak tahu bahwa banyak orang mengesampingkan peran Saul di dalam duel antara Daud dengan Goliat. Padahal Saul berperan sangat penting loh. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 ngomong begini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Berarti begini, kalau andai kata Saul tidak mengizinkan Daud untuk berperang dengan Goliat, peristiwa ini nggak bakal ada. Saul punya hikmat tersendiri ketika dia melihat bahwa Daud bisa untuk melawan Goliat. Lalu dia bilang, saya mengizinkan kamu untuk bertempur. Kalau andai kata tidak diizinkan, maka nggak ada pertempuran Daud melawan Goliat. Jadi ada wisdom Saul loh sebenarnya dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini.
Kenapa begitu? Karena Goliat itu sebenarnya tantangan yang baru, baik untuk Saul maupun Daud. Kata raksasa terakhir kali disebut di dalam Alkitab sebelum kisah ini adalah pada waktu zaman Yosua. Tunggu sebentar, saya kecepatan nggak untuk saudara ya? Saudara ini ya, ikutin ya. Pasang sabuk pengaman ya. Kata raksasa di dalam Alkitab sebelum 1 Samuel pasal yang ke-17 itu disebut di dalam kisah zaman Yosua ketika Yosua mengalahkan orang-orang enak, orang-orang raksasa. Itu terakhir kali itu kata raksasa disebut. Rentangnya dengan zamannya Saul dan Daud itu berapa ratus tahun karena ngelintasin zamannya hakim-hakim. Jadi memang udah lama ini nggak muncul. Dan ketika ini muncul, ini tantangan baru baik bagi Saul maupun bagi Daud. Ini tantangan buat generasinya Daud mungkin lebih tepatnya. Nggak bisa ditangani sama generasinya Saul. Dan itu bisa diatasi oleh Daud. Tapi buat generasi sesudah Daud, ini raksasa mungkin bukan tantangan lagi. Karena 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22 itu ada kisah di mana 4 raksasa dikalahkan oleh 4 orang yang beda. Ayatnya cuma 7 ayat. Buat ngomongin begini. Ngomongin Goliat satu raksasa di waktu pertama kali raksasa muncul. Satu pasal. Tapi untuk ngomongin 4 raksasa dikalahkan oleh 4 orang berbeda cuma butuh 7 ayat. Berarti untuk bagi angkatan sesudah Daud, ngalahin raksasa tuh udah bukan suatu hal yang susah. Biasa-biasa aja. Bukan tantangan di generasi sesudahnya zaman Daud. Generasi di bawahnya Daud. Itu satu hal yang ya normal-normal aja ngalahin raksasa. Kenapa begitu? Karena mereka punya tantangan yang berbeda. Dan karena beda generasi, seringkali memang kita punya tantangan yang beda-beda. Antar generasi itu beda-beda loh tantangannya. Dan untuk mengatasi tantangan itu, nggak bisa dipakai cara generasi yang lalu. Jadi Daud nggak bisa pakai caranya Saul untuk mengatasi tantangannya. Saudara ingat ketika saya agak loncat, tadi saudara baca ya kisahnya di rumah ya. Ketika Saul mengizinkan Daud untuk berperang melawan Goliat, dia pakein Daud baju zirahnya. Dia pakein Daud baju zirahnya, lalu Daud coba jalan di baju zirah itu. Baju zirahnya kegedean dan terlalu berat. Lalu Daud ngomong gini ke Saul, saya nggak bisa pakai ini. Ini bukan caranya saya nih. Saya punya cara yang beda loh untuk mengatasi permasalahan ini. Permasalahan saya adalah cara saya bukannya pedang. Saya punya cara yang berbeda untuk mengatasi persoalan ini. Jadi Daud nggak bisa pakai cara Saul. Tapi Daud munculin inovasi baru untuk menghadapi Goliat. Dan caranya itu masuk akal. Lebih murah, lebih praktis, lebih ekonomis, lebih terjangkau, mengatasi persoalan juga. Karena apa? Karena batu kali bisa didapat di mana-mana, ketapel bisa bikin sendiri. Bandingkan dengan caranya Saul yang pakai baju zirah. Lebih mahal, nggak ekonomis, belum tentu ngatasin persoalan juga. Dan Daud benar, dia pakai model kayak begitu. Kenapa? Karena masalahnya dari Goliat adalah kalau dia pakai pedang, daya jangkaunya pedang tuh cuma lengan ditambah dengan pedang itu daya jangkau rusaknya. Cuma sejauh ini nih jangkauan pedangnya, jangkauan dia merusak. Tapi kalau pakai ketapel, daya jangkaunya lebih jauh. Taruh nyambung gak nih? Daud gak perlu mendekati Goliat untuk mengalahkan Goliat. Dia bisa dari jauh. Itulah kenapa baju zirah gak efektif. Dia butuh lincah. Dan mohon maaf ya, untuk orang-orang model yang badannya gede-gede gitu ya, model-model Goliat dan yang model-model seseksi saya begini nih, biasanya tuh kita lebih lambat dibandingkan orang yang kecil, yang ramping. Alkitab sih kagak nyatet sih, berapa kali Daud melemparkan batu. Kalau sekali kena, jatuh deh. Tapi kalau berkali-kali, saya ngebayangin ini. Kalau berkali-kali, itu ada kejar-kejarannya itu.
Karena Daud mesti tetap menjaga jarak. Sedangkan Goliat, lu mau kemana lu? Dia lari lagi ke sana, kemana lu? Sambil lari lempar batu. Sekarang masalahnya adalah tinggal masalah seberapa akurat dia membidik. Karena Goliat gak bisa jangkau dia, itu masalahnya. Jadi caranya Daud efektif untuk mengalahkan Goliat. Logis, efektif untuk ngalahin Goliat. Dan ini caranya nggak dikenalin sama Saul. Ini cara unkonvensional. Daud taunya cara yang biasa, ngalahin Goliat mesti pakai pedang. Kenapa begitu? Maklum saudara, udah tua. Udah biasa ngelakuin hal yang sama berulang-ulang sehingga bingung cara yang lain gimana. Beda cara belum tentu salah loh. Yang jadi masalah seringkali perbedaan cara ini yang jadi masalah. Nih, ngomongin soal beda generasi nih. Tadi pagi saya hampir terlambat kemari. Karena rumah saya itu ada di ujung. Dekat sih sama rumah tetangga saya. Dia di ujung gitu ya. Dan kalau pagi-pagi itu angkot belum banyak yang lewat gitu. Tadi kemari saya berangkat dari, dia duduk di depan itu jam 5 lewat. Sedikit saya duduk di depan. Kan angkot belum ada yang lewat ya mau gak mau saya panggil ini dong, pakai ojek online. Ojek online. Gak dapat. Ada satu dapat ting gitu, sedikit agak jauh. Pas ngelihat mukanya, wah udah berumur. Saya tahu tuh biasanya udah mulai ada tanda-tanda problem. Problemnya gini, terus saya chat sama dia. Pak, posisi saya pas di titik jemput. Nah, lihat GPS, saya bilang gitu, mulai ada masalah tuh. Lihat GPS, dia ngomong GPS gitu ya, dia nggak ngerti tuh GPS. Dia jalan, dia nyasar. Kan saya ngelihat di GPS. Dia nggak ngelihat GPS, pas dia nyasar, saya telepon. Pak, nyasar Pak ya? Saya nyasar ya? Gitu. Dia nggak tahu dia nyasar. Oh, berarti GPS-nya beda. Kalau saya GPS handphone, kalau dia gunakan penduduk sekitar GPS-nya. Jadi mau nggak mau saya ngomong begini sama dia, ya udah Pak. Kalau gunakan penduduk sekitar jam 5, mau siapa penduduk sekitarnya enggak ya? Saya tuntun aja, ikutin aja petunjuk saya. Ikutin petunjuk saya aja masih nyasar. Dari saya pertama kali ngebooking sampai dia datang ke rumah saya 25 menit. 25 menit. Tapi itu ya jadi salah. Lagi ini ya. 6 bulan yang lalu anak saya tuh si Ray itu tiba-tiba ngomong begini ke mamanya. Waktu kita lagi di mall, di salah satu mall. Ngomong gini ke mamanya. Mah, pinjam handphone. Buat apaan? Gitu mamanya bilang. Rena mau ngapain? Mau moto. Dia bilang gitu, oh mau moto. Ya udah dikasih. Oh ini mau bercanda. Kita sama sekali bener-bener kita pikir dia lagi pengen gaya-gayaan doang. Moto, bercanda. Terus dia ngomong gini ke mamanya. Mama diri di situ. Ikutin, ya mama diri di situ ya. Foto ya, foto. Cek, itu ya selesai. Nih udah jadi. Bingung loh kita berdua. Masa sih udah jadi? Terus saya ngomong gini, beneran lo ada lo katanya fotonya lo. Terus saya bilang, bang bener ada fotonya. Ada fotonya, ini dia nih fotonya nih. Nih. Ada fotonya. Pas kita tahu, itu umur dia 2,5 tahun. 2,5 tahun. Pas kita tahu bahwa dia orang bisa moto, wah anak bisa moto, wah kesempatan ya enggak. Kapan lagi? Udah ada juru foto, kita foto bareng. Jadi mama papanya narsis. Suruh anaknya yang foto. Berikut. Itu foto-fotonya Renan semua yang moto. 2,5 tahun. Saya anggapnya, wah pintar banget ya gitu ya. Sampai ketemu dengan beberapa waktu yang lalu ketemu sama ibu-ibu lagi ngomongin soal cucunya. Cucunya apa anaknya gitu.
Pas ngomong, anak-anak sekarang pada pinter-pinter ya. Mereka pada bisa begini-gini. Terus saya pikirin, iya juga ya, Siri juga begitu ya. Tiba-tiba langsung terbersit dalam pikiran saya. Set! Jangan-jangan bukan anaknya yang pinter, kitanya yang bodoh. Jangan-jangan buat generasi mereka, yang begitu tuh biasa. Buat kita, itu luar biasa. Kenapa? Beda generasi. Saya umur 2,5 tahun, boro-boro suruh megang kamera papa. Kamera zaman dulu kan berat-berat, mahal, terus pakai roll ini 24, 30 berapa gitu, 36 gitu ya. Tuh kan yang ketawa, jam udah ketahuan udah pada tua-tua. Kan pakai roll gitu, berat banget bawanya, 2,5 tahun nggak boleh nyentuh. Tuh kalau nyentuh, brok jatuh ke bawah, caling, tanduk. Zaman dulu, makanya saya nggak punya, tapi sekarang moto mah simple. Terus gini, saya bandingin dengan saya, waktu saya umur 2,5 tahun, saya lagi ngapain ya? Ya iyalah nggak ngapa-ngapain, paling main galasin, main BP. Kita beda generasi kok. Tapi buat mereka ketika saya bilang luar biasa banget ya, jangan-jangan Siri ngomong kayak gini, apa yang luar biasa, biasa-biasa aja perasaan. Ya, beda cara. Tetapi mereka memang gini, Tuhan memberikan kepada mereka kapasitas yang berbeda, karunia yang berbeda. Karena next generation memang dipersiapkan untuk hadapin tantangan yang berbeda. Maka Tuhan memperlengkapi mereka berbeda dengan karunia yang beda pula. Karena mereka dipersiapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di generasinya mereka. Makanya mereka jadi unik, berbeda dengan generasinya kita. Memang gak bisa disama-samain sih. Berbeda pola pikirnya, berbeda cara mereka memandang sesuatu karena mereka memang dipersiapkan untuk memecahkan permasalahan di generasinya mereka. Bukan di generasinya kita. Tapi apa yang harus diturunkan dong kepada mereka? Pastikan, jangan ajarin caranya. Tapi pastikan bahwa nilai yang mereka punya itu nilai kebenaran firman Tuhan. Caranya ya terserah kamu gimana caranya kamu mecahin masalahnya. Tapi nilai yang kamu punya adalah nilai kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ada unsur Saul di situ. Dan kolaborasi antara dua generasi itu sebenarnya menimbulkan kekuatan yang kuat. Amsal 20 ayat 29 ngomong kayak gini, hiasan orang muda itu kekuatannya, keindahan orang tua itu ialah ubannya. Maksudnya uban itu hikmatnya gitu ya. Jadi jangan, pokoknya di dalam Alkitab nggak boleh dicat karena hiasan orang tua itu uban. Maksudnya ini simbol dari hikmat. Oleh karena itu kreativitas dan kekuatan anak muda, kalau ketemu dengan hikmat dan visi orang tua, itu kekuatannya luar biasa. Jadi kalau andai kata saudara punya anak, kalau andai kata dikombinasi antara hikmat saudara dengan tanda kutip kemodernannya dia, itu luar biasa hikmatnya. Yakinkan bahwa dia punya nilai mencintai Tuhan, yakinkan bahwa dia punya nilai yang alkitabiah dalam hidupnya. Itu pelajaran yang pertama dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Yang kedua, mari kita lanjut ke yang kedua. Beriman di perkara yang kecil. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 mengatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembala kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di 1 Samuel pasal yang ke-17 ini, ayat 34 sampai ayat 37, yang ayat yang barusan kita baca, kita sebenarnya lagi ngeliat job interview sebenarnya kalau bahasanya sekarang. Kenapa? Karena Saul pengen tahu apa yang bisa dilakukan oleh Daud
Dia lagi menilai kualitas Daud, bisa nggak buat ngalahin Goliat. Lalu Daud disuruh cerita, kamu bisanya apa? Lalu Daud ngungkapin CV-nya, pengalamannya, pengalaman kerjanya. Jadi ini job interview kalau bahasanya HR. Dan yang uniknya adalah di ayat itu Daud menceritakan sesuatu yang sebenarnya kalau menurut saya sih ya nggak pantas masuk di pengalaman kerjanya dia. Dia bilang bahwa dia itu mengembalakan domba. Kalau andai kata saudara tahu backgroundnya penggembala domba, statusnya penggembala domba pada zaman itu penggembala domba itu bukan pekerjaan yang elit. Itu pekerjaan kelas 3, kelas 4 kali. Memang bapak-bapak Israel yang mula-mula Abraham sampai kepada Yakub itu penggembala. Tetapi peternak gitu ya. Tapi ketika mereka sampai masuk ke Mesir selama 4 abad di Mesir, orang Mesir itu benci sama peternak. Sehingga peternak itu punya tempat yang khusus dijauhkan. Orang Mesir itu banyak mengadakan agrikultur, pertanian. Dan konsep ini masuk ke dalam orang Israel. Berarti pertanian itu lebih elit daripada peternakan. Dan ketika masuk ke tanah Kanaan, zaman Yosua, suku-suku yang kuat di peternakannya adalah suku-suku yang memilih diam di seberang sungai Yordan. Tahu diri. Nggak masuk ke tanah Kanaan. Ini suku-suku yang di seberang sungai Yordan itu yang banyak milih peternakan. Mereka memisahkan diri, mereka tahu diri. Pekerjaan ini pekerjaan kotor. Dan memang pengembalaan ini bukan pekerjaan yang kan ini bau gitu kan yang ngurusin hewan. Jadi memang bukan pekerjaan yang elit. Saya lagi mikir nih, apakah Daud pernah ngegerutu pas lagi disuruh papahnya kerjaan model kayak begini. Tetapi kenapa Daud ngomong begitu ke Saul? Karena ketika dia mengerjakan pekerjaan kelas 4 itu, kelas 3 atau kelas 4 itu, dia menemukan sesuatu. Di situ dia belajar memuji Tuhan. Di situ dia ketemu sama singa dan beruang. Dan kedua-duanya membawa dia ke istana raja. Dengan musiknya dia bisa memenangkan Raja Saul masuk ke istana raja. Dengan menghadapi singa dan beruang modal dia ngelawan Goliat masuk juga ke istana raja. Itu didapatnya di mana? Bukan di pekerjaan kelas 1 loh. Dia dapat pengalaman itu di pekerjaan kelas 4. Pekerjaan yang orang anggap hina, pekerjaan yang orang anggap itu bukan pekerjaan yang elit, pekerjaan yang orang anggap itu pekerjaan yang rendahan, pekerjaan yang orang anggap itu pekerjaan orang yang gak layak dimasukin ke CV. Tetapi justru dia di pekerjaan itulah malah dia mendapatkan sesuatu. Saya gak nyuruh saudara untuk ngambil pekerjaan yang hina sih. Tetapi kalau andai kata pada saat ini saudara sedang diperhadapkan di tanda kutipnya, suatu hal yang kelihatannya remeh, suatu hal yang kelihatannya tanda kutip buat orang, egonya jangan dipasang. Karena bisa jadi itu jalan Tuhan. Masalahnya kita seringkali ego. Gak mau gue mau ngerjain kerjaan kayak gitu nih. Kalau udah nganggur gitu ya, terus datang. Nganggur ya? Oh kebenaran. Kamu mau nggak jadi penjaga toko? Saya orangnya nggak ramah. Jadi sales nggak bisa ngomong sama orang. Kalau gitu saya modalin ya kamu ya jual minuman aja, mulai dari kecil dulu aja di pinggir jalan, panas. Kamu punya motor nggak? Ojek online aja kalau gitu, macet. Gini aja, kamu mau nggak jadi buruh? Mulai dari kecil dulu aja, masuk aja jadi buruh dulu. Buruh itu kerjaannya monoton, takut bosan. Orang yang nawarin itu, ini lu maunya apa sih? Terus orang yang lama nganggur ini nangis-nangis sama Tuhan tuh nggak adil, saya nggak pernah dikasih kerjaan, garuk-garuk Tuhan dari surga, perasaan lu udah kasih beberapa lo tolak semua. Ini problem nih. Gitu. Karena kita seringkali menganggap bahwa Tuhan nggak hadir di perkara-perkara yang kecil. Tuhan gak hadir di perkara-perkara yang sepele.
Tapi ada kalanya Tuhan menggiring kita untuk jadi gembala domba loh sebelum promosiin kita. Tanda kutip tuh ya. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya nggak elit gitu sebelum jadi orang yang top, sebelum jadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Iman banyak orang Kristen luntur, justru bukan ketika bergumul menghadapi permasalahan yang besar, tapi gara-gara ngegerutu ngedapatnya berkat Tuhan yang kecil. Uring-uringan ketika Tuhan kok ngasih cuma segini. Uring-uringan kok Tuhan ngasih pekerjaannya cuma begini modelnya. Tanpa tahu bahwa sebenarnya jangan-jangan pekerjaan yang itu adalah jalan masuk untuk pekerjaan yang lebih hebat lagi. Salah satu beberapa bulan yang lalu saya ikut pelatihan HR. Dan salah satu guru yang masuk di dalam kelas adalah itu motivasi yang paling bagus yang saya terima dari dia adalah itu Pak Yosef Bataona. Mungkin dari beberapa saudara kenal Pak Yosef Bataona. Sekarang posisinya adalah Direktur HR Indofood, 80.000 pekerja. Sebelumnya Direktur HR Bank Danamon. Sebelumnya Direktur HR Unilever, 72.000 pekerja. Dia mulainya dari mana? Dia itu bukan lahir dari orang kaya, bukan. Dia lahir dari penduduk di pulau terpencil di Nusa Tenggara Timur. Rantau ke Jakarta. Kisahnya panjang sih. Tapi dua kisah nih yang mau saya ceritain sama saudara. Pada waktu dia ngerantau pertama kali nyampe di Jakarta. Dia gak punya kerjaan, gak punya kenalan, bingung gimana caranya hidup. Dan pada satu sore di jalan kaki, dia ngelihat koran di pinggir jalan di Terminal Grogol. Dia ngelihat ada lowongan kerja di satu penerbitan. Lowongan kerjanya mencantumkan begini, bisa berbahasa Inggris, bisa menerjemahkan artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Waktu itu dia bilang, saya mau coba ini. Kenapa? Karena dulu pada waktu dia di Surabaya, waktu dia jadi guru, dia itu yang ngurusin mading sekolah. You know mading sekolah? Dia ngurusin mading sekolah. Dan kalau nempelin mading sekolah untuk update tempelan di mading, dia menerjemahkan artikel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi dia punya pengalaman. Dia memberanikan diri dengan modal itu. Dia masuk ke penerbitan majalah itu. Dia bilang begini, dia punya pengalaman. Oke, dites, lulus, selesai. Pas lulus selesai dia masuk di penerbitan itu, dia nerjemahin artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan dengan itu penerbitan majalah, sebelahnya percetakan majalahnya. Selagi kosong waktu senggang, dia masuk ke percetakannya. Dia ngeliatin bagaimana tuh majalah dicetak. Iseng dia ngeliatin, dia mulai belajar. Mulai belajar dari ujung sini sampai ujung sana. Dari mulai bikin filmnya dan segala macam dia belajar. Mulai belajar terus mulai nanya-nanya sama karyawannya. Boleh nggak saya ngebantuin kamu? Gratis, nggak usah bayar. Kalau andai kata karyawan, ditawarin karyawan lain, boleh nggak ngebantuin kamu gratis? Biasanya mau, gitu. Kerjaan gue jadi ringan, kan gitu ya. Tapi Pak Yosef ya udah ya oke, bantuin dia nih. Oh di sini pengen tahu yang sebelah sono. Boleh nggak saya ngebantuin kamu? Boleh, dibantuin. Dari ujung ke ujung dia nguasain. Majalah itu bangkrut. Bangkrut majalahnya. Tetapi pas bangkrut, pemimpin redaksinya mau bikin percetakan. Coba tebak, siapa yang nguasain proses percetakan dari awal sampai akhir? PSC Bataona. Dia direkrut jadi tangan kanannya untuk ngawasin percetakan. Pas dari dia jadi percetakan itu punya uang untuk kuliah di Atmajaya HR. Selesai HR keluar dari percetakan itu masuk ke Unilever. Akhirnya jadi direktur Unilever. Saudara lihat jalan itu. Dimulai dari mana? Mading. Lagi ngurusin mading, nerjemahin artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, mana kepikiran gue bakal jadi direktur HR Indofood. Simple. Mading yang orang bilang remeh. Tetapi siapa sangka modal mading jalurnya bisa ke sini, dia ke situ, dia ke situ. Direktur aja. Awalnya dari mana? Awalnya dari mau ngeliat doang, dari percetakan, ngebantuin temen.
Tapi siapa sangka dari ngebantuin temen, jadi tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Simple, sederhana. Tapi banyak orang ngeremehin proses yang model kayak begini. Padahal hal-hal yang kecil ini nih, yang bisa membawa kita untuk mengalahkan raksasa. Ketika Daud menggembalakan domba, dia ketemu singa, dia ketemu beruang, Tuhan yang Tuhan atur. Tapi di pekerjaan yang orang anggap remeh. Tapi Yesus mempersiapkan dia untuk masuk ke istana raja. Aneh kan? Lukas 16 ayat 10 ngomong begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang unik adalah kata setia di situ. Barang siapa setia dalam perkara kecil, kata setia itu pakai kata pistis. Ini orang Yunani ini unik, orang Yunani ini unik. Karena kata setia itu sebenarnya pakai kata pistis yang artinya juga iman. Jadi kata pistis itu bisa terjemahin dua arti. Bisa setia, bisa iman. Ini menarik kan ya. Jadi ada hubungannya antara iman dan kesetiaan. Dan oleh karena itu Lukas 16 ayat 10 bisa diterjemahinnya gini. Barang siapa beriman dalam perkara-perkara kecil, ia beriman juga dalam perkara-perkara besar. Kalau tadi dibilang gini, saya balikin ke Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dalam perkara kecil, percayakah saudara bahwa Allah itu ada? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam perkara kecil, ketika saudara mengerjakannya dengan setia, ketika saya mengerjakannya dengan setia, percaya enggak bahwa Tuhan ngelihat dan Tuhan pasti ngasih upah. Dalam hal integritas yang kecil kelihatannya, bisa enggak kita jaga integritas ketika masih kecil dan kita percaya bahwa Tuhan ngelihat dan Tuhan ngasih upah. Banyak orang bilang ini, saya tunggu gede dulu, saya tunggu dikasih ini juga baru saya ikut Tuhan. Enggak, dimulainya dari yang kecil. Beriman kepada Tuhan dari perkara-perkara yang kecil. Hal-hal yang spektakuler dimulai dari beriman di perkara yang kecil. Tuhan bisa pakai kita loh sebagai alatnya. Dan Tuhan akan pakai kita sebagai alatnya. Cuma waktunya kadang-kadang bisa nggak diduga. Ambil contoh dalam kisahnya Daud dan Goliat ini. Apakah Daud tahu bahwa dia bakal ngelawan Goliat? Dia nggak tahu. Karena Daud nyampe ke medan pertempuran bukan direkrut sama Saul, bukan. Kecelakaan. Karena Daud lagi pertama kali datang ke medan pertempuran, tujuannya bukan ngelawan Goliat, tujuannya buat nganterin makanan. Itu kan ya kisahnya. 1 Samuel 17:18 dia ngomong gini, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah kakakmu berti gandum, seefah dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkara kakakmu. Gitulah caranya Daud nyampe ke medan pertempuran. Kebetulan lagi nih. Pas lagi ngomong-ngomong sama kakaknya, pas lagi ngasih kakaknya makanan, keluarlah Goliat. Coba. Apa enggak kebetulannya double? Disuruh datang ke medan pertempuran tanpa disengaja, ketemu Goliat juga tidak disengaja. Tapi sebenarnya ada tangan Tuhan loh. Tuhan mau Daud mengalahkan Goliat. Permasalahannya adalah Daud tidak ada di medan pertempuran. Tuhan pikirin caranya, bagaimana caranya Daud nyampe di medan pertempuran. Dan bagaimana caranya Daud ketemu sama Goliat. Kalau Tuhan mau mempromosin kita, dia pikirin caranya. Cuma kadangkala kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Ikutin aja. Tahu-tahu kita kebingungan sendiri. Kenapa tiba-tiba jadi begini ya? Kenapa kita tiba-tiba dipertemukan ya? Kenapa tiba-tiba dia nawarin job ya? Padahal kan saya kemarin tujuannya bukan ketemu sama dia. Tanpa disengaja nih. Bukan tanpa disengaja, Tuhan memang promosiin saudara. Tapi setia dulu gak dalam perkara yang kecil? Siap gak ketika momen itu tiba? Dan hal yang spektakuler itu terjadi juga ketika saudara mengerjakan perkara yang kecil. Tanpa disadari, saudara bisa mengubah kehidupan orang-orang. Saya mau putar satu klip yang
Ini sebenarnya iklan gitu ya. Tapi sedikit banyak menggambarkan apa yang mau saya sampaikan kepada saudara. Silakan, liput.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดKecil nih. Perkara yang diberikan, hal-hal yang diberikan itu hal yang kecil. Tapi memberi dampak buat kehidupan orang-orang. Dan jangan, oleh karena itu gini, jangan anggap remeh hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Karena melalui itu Tuhan justru bisa berkarya luar biasa. Melalui itu saudara justru bisa dibawa ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah saudara bayangkan sebelumnya. Melalui itu saudara malah bisa melihat suatu hal yang luar biasa besar berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apa yang kita anggap remeh bisa jadi jalan Tuhan untuk membawa kita lebih tinggi lagi, membawa kita lebih tinggi lagi, membawa kita lebih tinggi lagi. Mari saudara-saudara itu bagi berdiri. Mari kita merenungkan kehidupan kita pada siang hari ini dan mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri, tanyakanlah ke dalam kehidupan kita, apakah saudara pernah berkata kepada Tuhan, apakah saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang Tuhan kasih terlalu kecil. Tuhan, masa cuma begini sih? Tuhan, kok Tuhan kasihnya cuma segini? Tuhan, kok saya ada di tempat ini ya? Tuhan, kok saudara saya begini ya? Tuhan, kok yang saya punya seperti ini ya? Jikalau pada saat ini saudara pernah ngerasa bahwa saudara dan saudara bertanya kepada Tuhan,
Ada hal-hal tertentu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara yang saudara anggap tanda kutip gak pas, gak cocok. Tuhan gak adil dalam hidup saya. Dan seterusnya, dan saudara gak bisa mengucap syukur atas hal itu. Pada siang hari ini, renungkan baik-baik. Sebagaimana Tuhan menaruh Daud sebagai penggembala domba justru supaya dia mempunyai keahlian, supaya dia lebih maju. Jangan-jangan Tuhan menaruh hal tertentu dalam kehidupan saudara yang kelihatannya tanda kutip gak elit. Yang kelihatannya mungkin saudara bilang ini hal yang sepele, yang kecil. Berkat kecil. Tetapi Tuhan bisa memakai berkat kecil itu untuk membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi. Jangan-jangan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara itu bisa membuat saudara lebih tinggi. Tapi saudara menganggap itu remeh. Kita menganggap itu kecil. Kita menganggap itu gak berarti. Kita menganggap itu sebagai satu hal yang buangan. Padahal Tuhan taruh punya maksud tertentu loh. Meminta saudara untuk berada di tempat seperti itu. Jika pada saat ini saudara gak merasa bahwa diri saudara, apabila pada saat ini saudara merasa bahwa diri saudara adalah orang yang tidak bersyukur, kurang merasa bersyukur atas apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Jika pada saat ini saudara merasa bahwa Tuhan gak adil dalam hidup saudara, angkat tangan saudara dan katakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, saya mau pada saat ini saya ingin bertobat. Karena saya tahu bahwa Engkau sedang memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Karena saya tahu pada saat ini Engkau sedang memberikan yang luar biasa baik dalam kehidupan saya. Hanya saja saya gak ngelihatnya. Ajar saya untuk melihat apa yang Engkau lihat. Ajar saya untuk mengerti dan memahami sebagaimana Engkau memahaminya. Ajar saya bersyukur atas apa yang saya terima dalam kehidupan saya. Jikalau pada saat ini sudah ngerasa bahwa Tuhan berbuat tidak adil, Tuhan menaruh suatu hal yang saudara anggap terlalu kecil, pada saat ini ada kesempatan yang baik untuk berdamai dengan Tuhan. Mari angkat tangan saudara, berdoalah kepada Tuhan, bereskan dengan Tuhan, dan pada saat ini mengucap syukurlah kepada Tuhan atas hal itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur atas keluargaku, aku mengucap syukur atas pekerjaanku, aku mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepadaku. Aku mengucap syukur atas materi yang aku punya. Aku mengucap syukur atas rumah yang aku punya. Aku mengucap syukur atas kendaraan yang aku punya. Aku mengucap syukur atas segala sesuatu yang aku punya. Aku mengucap syukur atas tabunganku. Aku mengucap syukur atas hartaku. Aku mengucap syukur atas pasangan hidupku. Aku mengucap syukur atas anakku. Aku mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidupku. Karena aku tahu mereka ada untuk membawa aku ke tempat yang lebih tinggi. Karena aku tahu Tuhan, mereka ada dengan maksud tertentu dalam hidupku. Dan Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidupku. Pada saat ini, aku ingin beriman pada perkara yang kecil. Aku ingin setia untuk melakukan perkara yang kecil, karena aku tahu Kau sedang menyiapkan perkara yang besar. Jikalau aku setia pada perkara yang kecil. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas apa ya yang telah Kau berikan di dalam hidupku. Bapak Surgawi, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan inilah tangan-tangan mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Jikalau pada saat ini mereka pernah merasa tidak mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan beri, Bapak Surgawi, sekarang mereka menyadari bahwa apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan mereka cukup. Apa yang Kau berikan kepada dalam kehidupan mereka adalah yang terbaik. Dan pada saat ini Bapak Surgawi, mereka menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Ajar mereka melihat sebagaimana Kau memandang ya Allah dalam kehidupan mereka. Dan pakai kehidupan mereka sebagai alat-Mu. Pakai kehidupan mereka sebagai alat untuk memberkati kehidupan banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang hidup. Bersyukur karena kami tahu Engkau adalah yang luar biasa berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih.